Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku yang tercinta. Pada pagi hari ini kami akan masuk pada materi yang terkait dengan awal mula kita akan melakukan pengelolaan SDM di dalam sebuah organisasi, baik itu perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Nah, pada saat ini kita akan membahas terkait dengan analisis pekerjaan dan manajemen bakat atau sering dikenal dengan job analysis ataupun talent management. Ketika kita berbicara pada analisis pekerjaan dan manajemen talent, maka disinilah sebuah awal ketika organisasi akan membangun tim ataupun membangun pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam organisasi itu, sehingga kita membutuhkan yang namanya job analysis ataupun manajemen bakat. Di konsentrasi manajemen sumber daya manusia ada beberapa pengampu yang perlu saya sampaikan, namun saya adalah Rini Juni Astuti. Pastinya mahasiswa atau saudara-saudara tahu bahwa saya memang bidangnya SDM dan saya memang menggeluti SDM, ya, bagaimana sebenarnya SDM ini akan benar-benar diaplikasikan di dunia nyata, baik ada di perusahaan yang memang manufaktur ataupun services atau jasa. Namun saya memang banyak bergerak untuk mengelola SDM di yang perusahaan jasa. Ketika kita bicara manajemen talent atau manajemen bakat, ya, maka di sini menjadi sumber atau menjadi awal dasar, ya, ketika kita akan bicara rekrutmen. Nah, ketika mencari atau melakukan pencarian pool candidate atau dengan istilah adalah calon pegawai, maka di sini sebuah organisasi harus memiliki yang namanya adalah namanya talent management. Nah, pada talent management inilah nantinya akan bisa untuk mengembangkan, ya, salah satunya dalam proses SDM itu ada 4 periperal atau memiliki 4 fungsi operasional dalam SDM. Yang pertama adalah fungsi pengadaan sumber daya manusia atau sering dikatakan sebagai attracting, yaitu ada rekrutmen dan selection. Lalu yang kedua nanti akan juga menjadi manajemen talent ini menjadi proses di dalam pengembangan SDM atau masuk di dalam fungsi operasional yang kedua dalam SDM, yaitu development human resource atau pengembangan SDM. Lalu selain itu talent management human resource juga akan bisa digunakan sebagai dasar di dalam melakukan retirement human resource atau istilahnya adalah pemeliharaan SDM atau retensi. Bagaimana mempertahankan SDM, maka membutuhkan, kita juga tahu manajemen talent ini sebagai sebagai muatan atau sebagai pengelolaan bakat yang ada dalam organisasi khususnya pada SDM. Nah, lalu di dalam di dalam melakukan sebuah talent management untuk SDM, maka di sini pengembangan ini bisa juga kita lakukan. Misalkan pada proses rekrutmen kita akan searching dulu orangnya seperti apa dan sebagainya. Nah, di dalam manajemen talent ini kita sudah punya. Misalkan dalam rekrutmen kita akan melakukan rekrutmen baik rekrutmen internal maupun rekrutmen eksternal. Nah, pada rekrutmen internal, manajemen talent inilah yang sangat punya fungsi. Jadi ketika searching, ya, bagaimana mencari pool candidate atau istilahnya calon pegawai, maka talent management yang dimiliki oleh bagian HR atau bagian sumber daya manusia, ya, maka inilah yang akan memiliki talent atau memiliki database tentang manajemen bakat. Nah, lalu setelah itu di dalam manajemen bakat itu ada skill atau keterampilan, karena di dalam rekrutmen membutuhkan yang namanya knowledge, skill, abilities, and others. Lalu selain itu di dalam talent management sudah saya sampaikan tadi, itu juga akan berpengaruh erat pada pengembangan SDM, yaitu karirnya. Bagaimana proses dia bekerja sampai dia bisa meningkatkan kapasitasnya, mengembangkan dirinya, mengembangkan organisasi lewat kemampuan-kemampuan yang dia miliki. Nah, dari sini maka akan muncullah hiring, kan. Bagaimana hiring itu adalah semacam bagaimana bergabung di dalam organisasi itu sampai dengan pada proses assessment atau penilaian. Nah, assessment inilah yang nantinya akan masuk di dalam retensi, bagaimana mempertahankan
pegawai, maka ini tidak lepas dari assessment yang kalau di dalam SDM namanya adalah manajemen kinerja. Karena kita sudah tahu bahwa begitu pentingnya manajemen bakat atau talent management ya, maka kita perlu melihat bagaimana definisi dari manajemen talent itu sendiri. Kita bisa mengetahui bahwa manajemen talent adalah suatu proses yang berorientasi terhadap sasaran integrasi, baik dari proses perencanaan, rekrutmen, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Mohon diingat, pada manajemen talent sudah tidak lagi masuk kepada proses fungsi operasional SDM yang keempat. Apa itu? Ya adalah fungsi SDM yang keempat adalah terkait dengan layoff atau pemutusan hubungan kerja. Nah, sehingga karena manajemen bakat merupakan proses yang berorientasi nantinya terhadap sasaran yang terintegrasi dari proses perencanaan sampai dengan maintenance atau retensi dalam mempertahankan karyawan, maka manajemen bakat juga disampaikan pula sebagai sebuah proses sumber daya manusia atau serangkaian proses SDM yang terpadu di dalam mengidentifikasi, mengelola serta mengembangkan kemampuan pegawai berdasarkan atas kinerja. Jadi dengan kata lain, yang namanya manajemen bakat itu adalah sebuah database yang itu akan memiliki saving atau penyimpanan terhadap kemampuan yaitu berupa skill, tadi di gambar sudah ada di awal, berupa keterampilan, baik keterampilan soft skill maupun hard skill. Apa fungsinya manajemen talent? Contoh misalkan tadi untuk rekrutmen, untuk pergantian pimpinan atau suksesi manajemen, bisa juga digunakan untuk promosi, bisa digunakan untuk rotasi, dan sebagainya. Lalu selain itu manajemen bakat juga disampaikan sebagai menganalisis. Mengapa menganalisis? Karena di dalam manajemen bakat itu merupakan database yang terkait dengan konten pada skill atau semua skill yang dimiliki oleh pegawai itu kita simpan dalam sebuah namanya database manajemen talent yang itu biasanya ada di HR atau di bagian SDM. Nah, sehingga dengan menganalisis, mengembangkan, lalu kita akan memanfaatkan bakat-bakat yang dimiliki oleh pegawai itu. Karena pegawai itu memiliki bakat-bakat bukan hanya menyanyi, bukan hanya olahraga ya, tapi juga ini justru bakat yang mengarah kepada kinerja. Mengapa kinerja? Ending dari sebuah organisasi itu adalah untuk mencapai kinerja organisasi, di mana kinerja organisasi itu akan diperoleh dari kinerja unit, di mana kinerja unit itu justru akan sangat dipengaruhi oleh kinerja individu. Nah, kinerja individu at least itu adalah sebuah kinerja pegawai atau kinerja SDM itu sendiri. Sehingga definisi bakat atau talenta itu menurut Michael dan kawan-kawan tahun 2001 dinyatakan atau disampaikan bahwa manajemen bakat atau talenta itu merupakan sebuah kemampuan seseorang yang meliputi kelebihan fundamental keterampilan. Jadi dia above average. Bagaimana menjadi above average ya? Maka dia harus push pengetahuannya, knowledge-nya, experience-nya, kecerdasannya. Lalu bagaimana dia bisa melakukan pengambilan keputusan atau decision maker, bagaimana dia memiliki attitude, karakter, lalu ada dorongan atau stimuli, motivasi, serta juga memiliki kemampuan atau ability untuk melakukan learning ya, dan dia selalu akan bisa menjadi orang yang berkembang. Kalau individu atau seorang pegawai itu tidak ingin berkembang dirinya, sudah nyaman dengan zona yang sangat nyaman dan aman, maka di sini bukan orang yang kreatif. Tapi sering saya mengatakan ini adalah golongan pegawai-pegawai yang reaktif. Sukanya menunggu diberi pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Padahal di era milenial yang sekarang ini adalah agility atau istilahnya adalah bahasa Indonesianya cekat-ceket, saksek gitu ya. Maka justru inilah manajemen bakat ini perlu di-push, perlu dimunculkan. Apakah manajemen bakat itu berasal dari genetika atau keturunan? Oh bukan, manajemen bakat itu diasah lewat asah-asahan knowledge ya, lalu juga punya interaksi dengan banyak orang, punya jaringan,
punya kawan yang banyak. Mungkin kalau Anda sebagai golongan milenial, bahkan sebentar lagi mungkin akan muncul generasi Z, itu justru medsos itulah yang justru akan membuat talenta itu menjadi sebuah bakat. Coba kalau Anda bayangkan, saya dan saudara itu, saya jauh banget ketika berbicara tentang bakat saya untuk melakukan teknologi. Namun saya sebagai golongan X, generasi X, saya berusaha untuk mampu ya mengejar ketinggalan-ketinggalan itu supaya bakat itu muncul, meskipun bakat saya tidak akan 100% sama dengan golongan milenial, apalagi generasi Z ya. Anak bayi aja umur 6 bulan sudah terbiasa kan dengan yang namanya adalah media virtual atau yang namanya media sosial. Oke. Lalu Cis dan kawan-kawan menyampaikan ya bahwa talenta itu adalah kumpulan experience, luar biasa ya. Kumpulan experience, lalu kumpulan knowledge, lalu kumpulan keahlian ya atau expertise, lalu kumpulan tingkah laku, perilaku, sikap yang dimiliki dan dibawa oleh seseorang sehingga dia akan mampu bekerja dengan baik di tempat bekerjanya. Oke, kalau golongan milenial mengatakan, saya nggak ingin bekerja ibu, saya inginnya menjadi pengusaha. Yes, saya sangat sepakat, karena golongan milenial itu tidak suka diatur. Dia akan menjadi kutu loncat ya, dari satu tempat ke tempat yang, namun perlu diingat, Anda butuh, saudara-saudara ini butuh yang namanya adalah bakat. Pegawai ataupun bos itu butuh yang namanya adalah manajemen bakat. Oleh karena itu, kalian punya pengalaman yang banyak, ya mahasiswa punya pengalaman yang banyak, ikut UKM, ikut kegiatan di luar ya, ikut klub sepeda, goes atau ikut apapun, itu merupakan sebuah pengalaman. Ya pastinya orang akan punya pengalaman yang baik dan pengalaman yang tidak baik. Pengalaman yang tidak baik kita skip, pengalaman yang baik kita explore dan jadikan itu sebagai sebuah hal yang positif dan akan kita mengerti apakah itu sebuah bakat atau tidak. Kita lihat apa sih fungsinya manajemen bakat gitu ya. Nah, fungsi dari manajemen bakat menurut Smilansky tahun 2008 ya, ini adalah para ahli organizational behavior ataupun mengarah kepada psikologik, bahwa tujuan manajemen bakat itu mengembangkan tim yang unggul, luar biasa ya. Jadi ketika saya mengelola SDM begitu, saya kebetulan mengelola SDM ya sebagai middle manager. Di situ saya harus punya tim yang unggul. Ketika saya punya tim yang unggul, maka target-target pada unit kerja saya itu akan bisa tercapai. Maka saya membutuhkan pegawai-pegawai saya itu adalah memiliki kemampuan yang unggul. Nah, sehingga memang dikatakan oleh Smilansky bahwa ketika manajemen bakat itu akan dieksplor atau akan digunakan, maka ini akan menjadi salah satu hal yang bisa untuk mengembangkan tim unggulan yang terbaik. Baik dalam kondisi bisnis yang penuh dengan persaingan, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, COVID-19, luar biasa. Organisasi yang lain banyak rasionalisasi ya kan, tapi ternyata unit kerja yang saya pimpin, saya posisinya sebagai middle manager, mungkin yang rasionalisasi justru yang outsourcing, yang pegawai tetap masih eksis. Justru kami melakukan hiring atau melakukan rekrutmen untuk pegawai-pegawai yang memang golongannya milenial untuk mensupport pegawai-pegawai tetap yang sudah generasi X, bahkan generasi baby boomers. Nah inilah bagaimana manajemen bakat yang ada pada orang-orang atau golongan mahasiswa terutama itu banyak sekali yang bisa digunakan. Lalu yang berikutnya adalah untuk mengembangkan peluang karir ya. Jadi karir itu orang inginnya karir naik begitu ya. Nah, ketika karir itu stuck, sebetulnya apa sih? Dia harus evaluasi pada dirinya. Who am I? Apa sih saya ini? Siapa diri saya? Begitu ya. Nah, dengan dia mengetahui dirinya, maka dia akan menggunakan dorongan-dorongan, akan menggunakan kemampuan-kemampuan untuk meningkatkan pengetahuannya dan sebagainya. Sehingga di sini tujuan manajemen bakat memang akan mampu untuk mengembangkan peluang-peluang karir yang memang bisa dibutuhkan. Sehingga itu dapat bisa membuat seseorang pegawai itu bisa dipertahankan atau istilahnya retention oleh organisasi, dan itu akan juga bisa menarik
menarik pimpinan bahwa ini saya punya pegawai yang above average, saya memiliki pegawai yang di atas rata-rata. Lalu yang berikutnya adalah mempromosikan adanya keragaman. Nah ini, Anda mungkin pernah mendengar ya, ada istilah stereotype di materi sebelumnya terkait dengan organizational behavior, bagaimana stereotype ya itu muncul ya kan. Apakah benar wanita itu tidak bisa menjadi pilot begitu? Ternyata itu sudah hilang kan? Karena di sini muncul manajemen talent bahwa sesuatu hal yang membuat seseorang bisa menerbangkan pesawat itu tidak hanya laki-laki saja. Maka di sini keragaman eksekutif itu akan berbagial. Jadi dia berdasarkan jenis kelamin, latar belakang etnis. Apakah orang Jepang itu lebih tertib dibandingkan orang Indonesia? Nah ini kita akan kemas terus dengan manajemen bakat. Memang kita punya image bahwa bangsa Indonesia itu tidak suka dengan budaya-budaya contoh yang kedisiplinan. Namun ini harus kita buang, ya. Kayak saya juga belajar dari diri saya sendiri bagaimana saya menjadi seorang yang disiplin, on time. Walaupun itu terkadang akan lenyap. Karena apa? Biasanya di Indonesia undangan jam 8 saya datang setengah 9. Dan itu tidak akan pernah terjadi di negara-negara maju. Jepang misalkan, Eropa misalkan, karena saya beberapa kali kunjungan ke beberapa negara, baik itu Jepang, Korea, ya, Eropa, ya itu sangat strict dengan waktu. Nah sehingga inilah yang membuat bagaimana sebetulnya untuk mempromosikan adanya keragaman ini, terutama latar belakang etnis, ini akan menjadi salah satu posisi kunci yang bisa mencerminkan karakteristik pegawai itu sendiri dan akan menjadi kelompok-kelompok manajemen talent yang perlu kita pertimbangkan. Seorang leader yang sukses, seseorang yang sukses itu bukan hanya karena hard skill-nya, tetapi justru karena soft skill-nya. Jadi kalau di dalam manajemen kecerdasan ya, itu ternyata bukan intellectual quotient yang menjadi kontribusi terbesar dalam kesuksesan seseorang. Ternyata apa? Justru pada emotional quotient, pada spiritual quotient, mungkin pada adversity quotient ya. Ini macam-macam. Apa itu emotional quotient? Seseorang itu memiliki kecerdasan emosi. Ternyata kecerdasan emosi itu sebuah bakat juga yang perlu kita asah. Karena mencapai level yang bagus atau menjadi sukses itu justru karena memiliki kemampuan-kemampuan yang bukan kemampuan-kemampuan matematik. Kalau menurut saya akan ada balancing antara otak kanan dan otak kiri. Oke, lalu yang berikutnya, manajemen bakat itu adalah sebagai database di dalam kita memperoleh calon pengganti untuk posisi-posisi pimpinan atau posisi-posisi kunci sebagai posisi kunci eksekutif. Nah ini kita bisa lihat juga, maka dengan manajemen talent di BUMN itu punya manajemen talent ya. Mengapa? Karena untuk suksesi kepemimpinan itu akan menggunakan manajemen talent itu. Lalu juga membangun budaya, ya, membiasakan culture yang itu akan mampu mendorong untuk mencari orang-orang yang terbaik yang menunjukkan kinerjanya ketika ada di posisi puncaknya. Kalau kita bicara posisi puncak, terkadang terlepas juga apakah seorang gubernur akan dicari melalui manajemen talent? Oh tidak, itu kepentingan politik. Perlu dibedakan antara kepentingan politik dengan kepentingan yang memang terkait dengan karir begitu ya. Lalu yang berikutnya adalah menyusun proses assessment. Jadi dengan manajemen talent itu akan ada proses assessment atau database assessment, baik assessment terkait dengan kinerjanya secara produk, secara output, outcome, ataupun dia berdasarkan atas psikotes yang dilakukan oleh organisasi. Yang berikutnya adalah memunculkan saling pengisian antar eksekutif ya, dari berbagai latar belakang fungsi-fungsinya. Jadi kita manajemen itu punya berbagai fungsi ya. Fungsi manajemen apa saja ya? Ada fungsi keuangan, ada fungsi operasi, ada fungsi finance, ada fungsi human resource ya. Nah, lalu di sini kita juga nanti akan melakukan yang namanya POAC kan?
Jadi manajemen itu kan proses yang sangat bagus ya. Ada planning, organizing, actuating, controlling, evaluating. Nah, inilah yang nanti akan memunculkan bagaimana fungsi-fungsi itu berjalan pada manajemen talent, khususnya pada tujuan manajemen talent. Lalu yang berikutnya adalah memastikan adanya peluang-peluang yang ada. Peluang-peluang karyawan yang memang punya talenta itu harus diisi. Talenta itu kalau gelas, kalau airnya habis ya harus diisi. Bagaimana diisinya? Ikut pelatihan. Kalau itu memang terkait dengan keharusan studi ya, harus studi sesuai dengan job kompetensi yang dibutuhkan pada analisis pekerjaan. Gitu ya. Ketika posisi seorang kepala biro SDM misalkan ya, itu harus S3 misalkan, atau minimal S2, memiliki kemampuan human relation yang bagus, under pressure, kemampuan manajemennya bagus. Nah, inilah maka akan dicari dengan job kompetensi itu atau dengan job speknya, maka kita cari pada manajemen talent gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah membangun rasa memiliki perlunya karyawan yang bertalenta baik. Dan ini merupakan database yang akan memuat semua informasi ya terkait dengan bakat, yang bakat itu pastinya perlu diasah. Kita lihat manfaat manajemen bakat itu oleh Pella dan Inayati. Tersedianya database yang tidak pernah putus akan potensi yang dimiliki oleh karyawan. Nah, ini fungsi HR nanti ya, fungsi SDM yang bagian HR atau bagian SDM ini harus terus ya melakukan updating potensi-potensi pegawainya. Lalu membantu perusahaan untuk menjawab tantangan bisnis ya. Nah, mau kemana ini, kita bawa kemana nih bisnis, sehingga kita butuh manajemen talent pegawai. Dapat memasuki wilayah pasar baru yang bisa bersaing dengan kompetitor karena kita punya manajemen talent, sehingga orang-orang yang punya kompetensi unggul ini justru yang akan bisa membuat organisasi itu juga menjadi unggul. Mampu mengembangkan reputasi publik ya, sehingga akan menjadi tempat kerja yang bagus. Contoh salah satunya saja UMY. UMY merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah nomor 1. Ini berkat apa? Pastinya tidak lepas dari kemampuan SDM-nya. Mengapa? Kita lihat definisi organisasi. Organisasi itu adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai vision yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Kalau memang sudah tidak memiliki tujuan yang sama, ya tidak mungkin akan menjadi bagian dari organisasi. Sehingga di sini membutuhkan manajemen talent, membutuhkan orang-orang yang potensi untuk mencapai kinerja yang bagus. Lalu yang berikutnya, memupuk loyalitas para karyawan. Jadi loyal itu apa? Setia ya. Loyal itu apa? Dia akan memberikan separuh atau ibaratnya dia akan memberikan semua potensinya yang memang terkait dengan pekerjaan itu kepada organisasi. Nah, ini akan membuat manajemen bakat yang memang itu berupa soft skill. Model manajemen bakat, saya mengutip dari Yahya tahun 2009, itu ada model BCG Consulting ya. Di sini kita lihat, di situ ada plan ya. Lalu yang kedua ada attract ya, bagaimana menarik gitu, ada rencana, lalu mencari orang-orang yang memang berbakat begitu. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi dan assess, menilai begitu. Lalu yang keempat adalah mendevelop dan mempromotkan, mengembangkan dan mempromosikan ya ke jenjang karir yang lebih baik. Lalu ada engage ya, jadi ada keterlekatan dan ada afiliasi pegawai itu, bagaimana seorang pegawai bisa di-engage dan bisa melakukan afiliasi terhadap organisasi. Lalu kita lihat, ada model manajemen bakat, itu yang pertama tadi BCG Consulting, yang kedua adalah model the Talent Power Organization. Nah, di sini kita lihat bahwa result dari organisasi, result dari bisnis atau result dari organisasi itu akan dilihat pada ibaratnya adalah pegawai yang memiliki talent atau pegawai yang memiliki bakat atau potensi. Memang tidak semua pegawai itu punya bakat yang di atas rata-rata begitu. Nah, sehingga di sini ketika ada sebuah
siklus bahwa ketika kita akan mencari angkatan kerja atau pegawai yang memiliki bakat, bagaimana strateginya? Maka pertama kali adalah mendefinisikan kebutuhan bakat itu sendiri. Mendefinisikan bagaimana kebutuhan atas yang namanya adalah potensi karyawan. Nah, setelah kita mendefinisikan, kita butuh untuk apa sih? Promosi, berarti ke jenjang yang lebih tinggi. Kita ingat ya, nanti kita akan membahas di pengembangan SDM itu ada career itu ada the ladder of the career, ada juga yang namanya adalah protean career. Kalau the ladder of career berarti menapai anak tangga dari pegawai lalu ke atasnya lagi akan menjadi misalkan kepala urusan, akan ke atasnya lagi menjadi misalkan kepala bagian, misalkan ke atas lagi akan menjadi manajer dan sebagainya. Nah, itu the ladder of career. Tetapi kalau protean career ya sesuai dengan apa kemampuan yang dimiliki dan dia akan bisa zigzag sesuai dengan kemampuan yang kita miliki sehingga dia itu akan bisa berjuang sehingga dia potensi pekerjaannya, potensi yang dimiliki akan memberikan pekerjaan yang lebih baik. More the better istilahnya ya. Lalu yang berikutnya ada discover. Discover kita itu akan mencari sumber-sumbernya dari mana sih ini? Sumber-sumber bakat ini ya. Nah, mestinya kita punya kan, misalkan kita punya 1000 pegawai. Apakah 1000 pegawai itu berbakat semua? Oh tidak. Kita akan pilih pegawai yang berbakat itu standarnya apa. Lalu bagaimana dengan pegawai yang tidak berbakat? Oh, pegawai tidak berbakat berarti tidak bisa kita promosikan. Kita akan lakukan sebagai pegawai-pegawai administratif misalkan, pegawai-pegawai bagian pelayanan misalkan, gitu ya. Nah, kalau yang manajemen talent itu adalah merupakan database yang akan menjadi informasi untuk memberikan promosi kepada pegawainya. Setelah itu kita akan mendevelop ya talent potensial. Orang-orang yang potensial tadi yang kita sudah masukkan dalam database akan kita develop misalkan dengan pemberian training, lalu ada diskursus atau pemberian kursus-kursus yang memang akan bisa meningkatkan skillnya sehingga akan bisa menjadi leader yang kita inginkan begitu ya. Lalu adalah deploy atau kita akan menempatkan posisi seseorang sesuai dengan talentnya. Kecuali kepentingan politik ya, terkadang mungkin bukan pada sesuai dengan potensinya dia ditempatkan menjadi leader yang ya, dalam posisi yang eksekutif atau pada puncak atau tertinggi. Nah, namun di sini sebetulnya di dalam deploy atau di dalam talent right place right time, jadi dengan potensi yang dimiliki oleh pegawai itu akan bisa menempatkan seseorang sesuai pada tempatnya dan orang itu akan tahu bagaimana peluang-peluang yang bisa dilakukan ketika dia diposisikan di situ. Maka dia akan menjadi orang yang inovatif, akan menjadi orang yang kreatif, targetnya pasti tercapai, malah justru dia akan memunculkan ide-ide baru bagi organisasi itu. Itulah yang sangat dibutuhkan di dalam ibaratnya era milenial ini ya. Apalagi di era pandemik ya. Kita terus kreatif bagaimana dengan sumber daya keuangan yang terbatas kita mampu memunculkan potensi-potensi yang luar biasa. Dari siapa? Dari pegawai. Nah, inilah yang akan menjadi model the talent power organization. Jadi kita akan melihat bagaimana bisnis strategi yang dimiliki oleh organisasi itu akan menjadi dasar di dalam kita memutuskan bagaimana strategi pegawai khususnya di dalam pencarian potensi dan nantinya akan menjadi database di dalam potensi. Oke, untuk model manajemen bakat yang ketiga itu adalah model General Electric ya. Jadi Yahya 2009 mengatakan bahwa manajemen bakat itu bisa juga dilihat dari model General Electric atau GE ya. Dan memang dalam SDM, dalam pengelolaan pegawai itu akan diawali dengan attract itu pengadaan ya, penarikan. Attracting, lalu develop, lalu manage ya, dan retain ya. Atau attract itu adalah menarik pool kandidat atau menarik istilahnya adalah mencari pegawai-pegawai yang memiliki talent yang itu adalah memiliki potensi yang nantinya akan dipromosikan ya. Sehingga saya mengatakan bahwa
di dalam sebuah organisasi khususnya di bidang sumber daya manusia, ya pengelolaannya, maka di situ dia akan memiliki informasi-informasi terkait dengan bakat atau potensi-potensi yang dimiliki oleh pegawai yang itu akan kita cari. Nah, lalu develop setelah kita cari ya, lalu dia akan kita developkan. Tadi seperti saya sampaikan, bisa ikut kursus, bisa ikut pelatihan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan itu sehingga nanti endingnya itu memang akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi bukan pada kebutuhan orang tetapi pada kebutuhan organisasi, begitu ya. Nah, lalu kalau sudah track, kita mencari, lalu kita mendevelop, maka kita memanage sekarang. Kita kelola, bagaimana nih kita kelola ya untuk manajemen bakat ini. Nah, menurut saya memang manajemen bakat ini perlu di-create ya, perlu di-create sehingga nanti endingnya adalah pada kinerja. Pengelolaan SDM dimanapun itu yang dicari itu kinerja. Kinerja itu apa? Produktivitas. Kinerja itu apa? Semua aktivitas yang dilakukan dan itu akan menghasilkan ya, menghasilkan sebuah pekerjaan yang tentu saja tidak hanya output tapi outcome. Pekerjaan yang memiliki nilai atau memiliki value gitu ya. Nah, ketika retain atau mempertahankan, maka bagaimana mempertahankan pegawai-pegawai yang memang memiliki kinerja yang tinggi. Jadi high performance ya. Ketika dia memiliki kinerja yang tinggi dan memiliki value sudah, apalagi orang itu ditambah lagi punya komitmen luar biasa. Nah, sekarang saya akan memberikan pertanyaan pada Anda atau pada saudara semua. Mungkinkah generasi milenial ini akan menjadi orang-orang yang loyal kan gitu kan? Karena Anda mesti mikirnya, saya nggak suka aturan. Saya lebih suka pada sesuatu hal yang dinamis gitu ya. Nah, kalau nanti ini akan kondisi ini akan terus menerus, maka ini kita akan kesulitan mencari pegawai-pegawai yang berpotensi. Saya sedikit akan menceritakan bagaimana proses rekrutmen yang ada di Jepang, karena pada saat itu saya sedang ada conference di Osaka dan saya melihat bagaimana rekrutmen yang dilakukan oleh vendor terkait dengan rekrutmen pegawai Jepang ya. Pegawai Jepang itu ketika rekrutmen itu semuanya memiliki style yang sama. Jadi orang Jepang itu kan sukanya dengan warna-warna yang warna-warna hitam, abu-abu, monokrom gitu ya. Dia nggak suka dengan warna-warna ngejrek. Dan saya melihat sendiri mereka menggunakan hitam-hitam, berjas hitam, dan menggunakan yang laki-laki itu menggunakan tas tote bag. Saya mengamati ya, perilaku itu saja saya amati. Lalu saya tanya kepada beberapa rekan yang memang sudah lama tinggal di Jepang, terutama di Osaka. Memang di sana itu sudah punya culture bahwa mereka kalau sudah menjadi seorang sarjana itu harus cepat-cepat keluar dari rumahnya dan dia harus fight di dalam mensikapi hidupnya. Dan dia lalu akan mencari pekerjaan dan di dalam rekrutmen itu pun perusahaan sudah memberikan standar bahwa baju yang digunakan itu seperti ini, behaviornya seperti ini gitu ya. Nah ini culture kan. Nah maka Jepang itu juga dikenal dengan orang yang sangat menghargai waktu dan sangat loyal pada organisasi. Saya ke sana mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya, saya pikir masih milenial kan, itu orang-orang milenial dan dia juga sangat loyal. Ada justru yang disuruh pulang itu nggak mau kalau bekerja sampai malam, meskipun memang di Jepang tidak akan se-enjoy di Indonesia ya, kita masih banyak lihat hijau-hijau ya, kita masih menikmati rumah yang luas, halaman yang luas, mungkin di sana sudah tidak lagi ditemukan, nah begitu ya. Nah oke. Itulah kita tahu bahwa begitu pula dalam manajemen bakat. Saya pikir negara-negara maju sudah melakukan itu. Lalu setelah direkrut orang-orang itu, dia orang loyal, lalu akan diasah supaya menjadi orang-orang yang berkomitmen. Orang-orang yang berkomitmen, maka diasah lagi supaya punya kinerja yang bagus. Sudah komitmen tinggal diasah menjadi pegawai yang berkinerja tinggi. Kita lihat tahapan proses manajemen bakat menurut Capelli tahun 2008. Untuk bisa memiliki yang namanya adalah talent pool atau memiliki database terkait dengan manajemen bakat, maka kita perlu pertama kali adalah menetapkan kriteria talenta.
sama ya, instrumennya apa sih gitu. Kalau dalam kinerja kan instrumennya apa sih. Nah, dalam talent juga seperti itu, talenta ya, menetapkan kriteria talenta. Nah, setelah itu adalah menyeleksi grup pusat pengembangan talenta atau talenta pool selection. Jadi kita ini misalkan punya 1000 pegawai, lalu yang punya talent itu berapa? 300 atau 400. Loh Bu, yang 600 gimana kalau nggak punya talent ya? Kan dalam sebuah organisasi tidak semua orang itu kan punya bakat sesuai dengan standar. Bakatnya akan macam-macam. Dalam teamwork tidak semua harus pandai. Jadi dalam istilahnya dalam teamwork mungkin ada orang, kalau contoh dalam sebuah keluarga mungkin ada yang pintar menyapu, ada pintar mencuci piring, ada mungkin sukanya menjemur pakaian ya. Itulah organisasi juga begitu. Saya pikir kalau organisasi orang pandai semua malah hancur ya. Tidak ada yang mau disuruh kan begitu ya. Nah, maka ini manajemen talent itu kan kalau kita lihat pada segitiga atau adalah posisi-posisi manajer itu ya. Jadi bagaimana paling atas itu adalah top manager, tengah middle manager, paling bawah low manager. Yang namanya manajer pasti tidak akan lebih banyak dari pegawainya. Kalau lebih banyak dari pegawainya maka segitiga itu akan terbalik, piramida itu ya hancur kan, lebih banyak leadernya dibandingkan pegawainya. Nah, oleh karena itu mohon itu diperhatikan bahwa manajemen talent memang tidak semua di-push ya untuk bisa memiliki hal ini. Nah, ini. Lalu yang berikutnya adalah membuat program percepatan pengembangan atau akselerasi. Nah, ini ya. Nah, ini saya juga kebetulan ketika mengelola Biro Sumber Daya Manusia, salah satunya adalah mengelola karir dosen, itu ada kami namanya tim akselerasi jabatan fungsional. Nah, ini manajemen talent, ya enggak? Karena orang-orang yang punya potensi, karir seorang dosen contohnya, itu adalah sebagai guru besar. Karir seseorang yang ada di perusahaan manufaktur misalkan menjadi direktur kan begitu ya, menjadi manajer kalau gitu. Nah, sekarang kita melihat makanya ketika bicara manajemen talent di perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa pastinya akan berbeda. Namun konteksnya adalah sama. Bagaimana kita membuat program percepatan pengembangan talenta itu. Nah, orang-orang yang potensi kita kumpulkan. Setelah itu kita dorong, kita stimuli, kita kejar-kejar supaya dia bisa mencapai target yang diinginkan oleh organisasi. Ya, lalu setelah itu kalau sudah menemukan orang-orang yang memang potensi dan kita masukkan di dalam proses akselerasi, maka setelah itu adalah menugaskan posisi kunci atau eksekutif, ya eksekutif untuk bisa memberikan masukan terhadap program akselerasi itu. Jadi bagian HR tidak bisa berjalan sendiri, tetapi bagian HR itu adalah bagian yang sangat strategis dan itu harus mendapat dukungan penuh dari leader atau seorang pimpinan. Gitu ya. Lalu kalau sudah paling atas seperti kita kalau sudah bicara manajemen, maka terakhir adalah mengevaluasi kemajuan program atau monitoring program. Jadi ibaratnya manajemen bakat itu adalah sebuah pool potensi pegawai yang nantinya akan kita arahkan atau kita prediksikan sebagai orang-orang yang menduduki posisi-posisi tertentu, istilahnya adalah pimpinan, baik levelnya adalah low manager, middle manager ataupun top manager. Tapi kalau paling tinggi biasanya politik ya, itu sudah beda lagi. Tapi syaratnya harus ada. Oke. Dan kita perlu evaluasi itu bagaimana programnya, berhasil tidak. Nah, saya merasakan itu ketika ada tim akselerasi profesorship, berhasil tidak. Oh ternyata yang membuat kesulitan mencapai target itu bukan faktor internal, tapi justru faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu tidak bisa kita intervensi terlalu dalam karena itu sudah bukan ranahnya organisasi atau kebijakan pimpinan internal, tetapi justru dari kebijakan mungkin pemerintah, mungkin kebijakan di luar dari organisasi itu sendiri. Lalu kita lihat gambaran manajemen bakat bisa untuk apa saja. Manajemen bakat di awal saya sudah menyampaikan, manajemen bakat bisa digunakan untuk hiring, bisa digunakan untuk recruiting, bisa juga digunakan untuk seleksi, bisa juga ada kaitannya dengan manajemen kinerja, pemberian kompensasi ya.
Tolong ingat, kompensasi itu kalau kita pegawai namanya remunerasi ya. Ini sangat memiliki potensi yang orang yang punya bakat, dia diposisikan pada posisi yang level yang lebih baik, atau dia dipromosikan sebagai pejabat struktural ibaratnya, atau sebagai pimpinan. Ya, tolong kalau bicara pimpinan ada 3 level. Ada ada low manager, ada middle manager, dan ada top manager. Ya, nah sehingga di sini kita terutama pada manajemen bakat ini tidak terlepas dari bagaimana akan memiliki sinergi dengan analisis pekerjaan dan perencanaan kerja. Baik, saya akan menjelaskan setelah kita membahas atau belajar tentang manajemen bakat, karena gambaran manajemen bakat itu akan memiliki sinergi pada analisis jabatan, maka pertanyaan saya pada Anda, jabatan itu apa? Pasti dalam pikiran Anda adalah, oh jabatan adalah sebuah posisi yang apa? Posisi pimpinan. Nah, analisis jabatan belum tentu sebagai posisi pimpinan. Jabatan itu pekerjaan. Nah ini mohon karena kita harus menyamakan persepsi kita dulu. Maka analisis jabatan atau analisis pekerjaan itu akan nantinya menjadi satu syarat ketika kita melakukan rekrutmen pegawai. Kenapa? Dari analisis pekerjaan ini akan diketahui, lalu akan ada beban kerja, diketahui bahwa ada kekurangan pegawai untuk pekerjaan apa. Nah, pekerjaan apa itu adalah nantinya kita harus melihat pada analisis jabatan. Butuh orang yang seperti apa, job spec-nya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Nah, itu ada pada manajemen talent. Hanya saya luruskan, manajemen talent khusus untuk rekrutmen internal. Kalau rekrutmen eksternal, kita belum kenal, kita tidak tahu orang itu, bagaimana kita akan ekspor potensinya. Mohon itu diingat oleh kalian semua ya. Oke, analisis jabatan atau analisis pekerjaan itu merupakan sebuah prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan di suatu pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan pada pekerjaan itu. Sehingga ada istilah job title atau nama pekerjaan begitu ya. Nah, kita pertama kali perlu mendesain ya. Kalau kita mau bikin baju kan harus mendesain. Mau apa ini? Kerahnya? Mau kerah Shanghai atau mau kerah tidur atau mau kerah kerah hem biasa. Nah, ini kita perlu mendesain. Apapun itu perlu didesain. Jadi kalau kita berbicara tentang pengelolaan SDM atau pengelolaan pegawai itu juga dibutuhkan desain. Kalau nggak punya desain, kita nggak akan masuk kepada endingnya. Seperti apa desainnya, kan begitu. Nah, oke, desain pekerjaan, ya. Apa itu desain pekerjaan? Kita tahu desain pekerjaan itu adalah fungsi penetapan kegiatan kerja, baik itu secara individu maupun secara kelompok yang ada di organisasi. Jadi kebetulan nih organisasi ya. Saat sebelum pandemik dia belum berpikir tentang yang namanya manajer teknologi informasi. Kemungkinan seperti itu. Kalau UMY sudah berpikir jauh-jauh hari ya. Nah, ketika ini ada COVID-19 ya, kondisi pandemik ini COVID, maka perusahaan itu berpikir kita membutuhkan yang namanya pekerjaan-pekerjaan menggunakan IT. Begitu ya. Maka pimpinan bersama tim akan membuat desain. Struktur organisasinya akan dirubah, akan ada tambahan mungkin divisi teknologi informasi. Mau dibikin struktur tersendiri atau menjadi selevel dengan bidang SDM nggak apa-apa, atau di bawahnya SDM juga nggak apa-apa. Jadi ketika bicara struktur itu yang benar yang mana Bu? Semuanya benar. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tergantung proses bisnis yang dimiliki oleh organisasi itu. Nah, sehingga kita membuat desain itu membutuhkan divisi teknologi informasi. Maka bikinlah sebuah anjab terkait dengan teknologi informasi. Nah, ini namanya mendesain pekerjaan ya. Sehingga struktur organisasi itu boleh dirubah sesuai dengan kebutuhan organisasi, tetapi tidak boleh sering dirubah. Kan harus
Jelas dulu proses bisnis organisasi itu apa, sehingga kita akan baru bisa membuat perubahan tentang struktur organisasi. Kalau istilahnya di government namanya adalah SOTK, ya, struktur organisasi dan tata kelola. Sehingga di sini desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan kerja seorang individu atau kelompok dalam organisasi yang tujuannya memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan itu. Tadi contohnya teknologi informasi. Mengapa? Karena semua pekerjaan harus di-handle melalui online. Maka butuhlah divisi teknologi informasi. Kita lihat lagi. Apa sih perlunya desain pekerjaan ya? Sangat penting kalau menurut saya ya, karena memang saya di bidang HR ya, di bidang SDM ya. Karena dengan tidak hanya desain pekerjaan ya, kita tidak akan tahu model organisasi terutama pada pengelolaan SDM akan kita bawa kemana gitu kan. Nah, sehingga alasan perlunya desain pekerjaan itu muncul karena seringnya adanya konflik antara kebutuhan dan keinginan karyawan, want and need. Coba kalau kita lihat want sama need itu banyak mana? Mesti banyak want-nya, banyak keinginannya dibandingkan dengan kebutuhannya. Orang hidup itu sebetulnya banyak inginnya, 99% itu inginnya 99%, butuhnya hanya 1%. Sehingga dia butuh lifestyle. Nah, gaya hidup inilah yang mematikan seseorang untuk bisa survive. Nah, begitu pula dengan pekerjaan. Maka di sini kita nggak boleh hanya meniru struktur organisasi yang lain atau perguruan tinggi yang lain atau perusahaan yang lain, tapi justru harus melihat pada kebutuhan organisasi kita, kebutuhan perusahaan ini tuh apa, tujuannya apa. Organisasi kan punya visi dan misi. Nah, dari visi dan misi ini bisa di-breakdown-kan menjadi tujuan dan selanjutnya pada sasaran dan program kerja, begitu ya. Yang kedua adalah sering adanya sifat yang unik dari setiap karyawan sehingga muncul berbagai sikap, kegiatan fisik dan produktivitas tertentu. Nah, inilah maka muncul perlu didesain pekerjaan itu supaya jelas, ini pekerjaan administrasi, ini pekerjaan pelayanan, ini pekerjaan keuangan, ini pekerjaan academic writing, ini pekerjaan jurnal manager, ini khususnya kalau perguruan tinggi. Beda lagi dengan bank misalkan, ini adalah teller, ini adalah customer service, ini adalah bagian audit, ini bagian pemasaran aja dibagi-bagi, pemasaran kelas besar, pemasaran kelas kecil, dan sebagainya. Jadi, tidak ada desain pekerjaan antar perusahaan, antar organisasi itu adalah sama. Boleh meniru, tetapi harus ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Selain itu, apa sih perlunya desain pekerjaan? Ya, jadi image kalian, dalam pikiran kalian, desain pekerjaan adalah mendesain baju. Ya, perubahan, karena apa? Perubahan lingkungan yang ada. Contoh, masa pandemi COVID-19 ini unpredictable, siapa yang tahu kan? Sehingga muncullah work from home. Maka muncullah sekarang seorang leader harus virtual leadership. Dia akan memantau pekerjaan anak buahnya, memantau timnya melalui virtual. Kan tidak bisa offline secara sering-sering kan? Maka harus ada social distancing, physical distancing. Maka memang Indonesia sejak bulan Maret ya sampai dengan awal Juni, mungkin bahkan sampai Juni kemarin itu semuanya work from home, luar biasa, semuanya mati kegiatannya. Nah, ini makanya perubahan ini perlu mendesain ulang ya. Pekerjaan ini mau bagaimana ini? Kalau mau tetap butuh SDM yang banyak, wah organisasi keok. Karena apa? Pemasukan sedikit dan pengeluaran untuk gaji pegawai tetap, maka banyak organisasi yang kolaps, banyak perusahaan yang kolaps akhirnya melakukan rasionalisasi. Alhamdulillah UMY belum ya. Oke. Dan jangan. Yang berikutnya adalah kemampuan dan tersedianya karyawan, ini ability ya. Bagaimana kemampuan dan tersedianya karyawan itu ada. Nah, sekarang kita mendesain bagus misalkan IT programmer, tapi ternyata kita nggak punya SDM-nya, maka kita hire dari luar. Nah, kita harus tahu karakteristik programmer. Karakteristik programmer itu seperti kutu loncat. Mengapa?
Karena programmer itu sangat dibutuhkan. Maka dia akan menjadi kutu loncat dan apa? Harganya tinggi, gajinya tinggi ya. Nah, ini yang membuat kita perlu mendesain ya bagaimana pekerjaan-pekerjaan untuk posisi-posisi yang sangat dibutuhkan oleh organisasi. Perlunya desain pekerjaan ya, jelas adanya pengharapan sosial ya. Nah, ini akan menjadi sebuah hal yang bisa dipengaruhi oleh harapan masyarakat. Misalkan ketika di sini ada sebuah mall berdiri, pabrik berdiri, maka harapannya akan ada CSR secara sosial ya, bagaimana ada rekrutmen di ring 1 di lingkungan perusahaan itu berdiri, itu pasti. Dan itu akan ada komitmen ya dari perusahaan dengan penduduk setempat supaya mereka bisa di-hire dan sebagainya. Nah, ini perlu mendesain. Desain pekerjaan apa yang memang bisa menggunakan, misalkan di situ lingkungannya adalah rata-rata bukan sarjana ya, rata-rata adalah SMA, SMK gitu, maka dirancanglah. Mungkin dia sebagai pegawai pabrik, dia mungkin sebagai apa dan sebagainya. Desain pekerjaannya. Unsur desain pekerjaan ada otonomi, ada variasi, ada identitas tugas, task identity, ada juga umpan balik. Nah, ini perlu diketahui oleh Anda sehingga ini akan menjadi unsur-unsur di dalam menyusun desain pekerjaan. Kita akan bikin pekerjaan apa sih gitu ya. Admin online. Mungkin era 10 tahun yang lalu nggak ada tuh yang namanya desain pekerjaan atau pekerjaan job title namanya admin online. Tapi 5 tahun ke belakang ini admin online sangat marak. Shopee, Lazada, Tokopedia, belum bisnis-bisnis online yang masuk di dalam Shopee itu semuanya membutuhkan admin online. Luar biasa memang perkembangan teknologi ya yang sangat cepat ya, yang itu membuat juga perubahan-perubahan organisasi untuk mendesain pekerjaan-pekerjaan yang dulu tidak ada dan sekarang harus ada. Saya juga tidak tahu bagaimana 10 tahun atau 15 tahun lagi ya akan muncul desain pekerjaan seperti apa. Nah, ini setelah desain pekerjaan kita sekarang menganalisis, kita sudah mendesain nih baju kita, masih dalam halusinasi ya, desain kita gambar ya, apa kita tulis, sekarang baru kita akan ketika kita bikin desain pekerjaan divisi teknologi informasi, maka kita akan menyusun yang namanya adalah analisis pekerjaan dari divisi teknologi informasi. Sehingga pekerjaan itu merupakan informasi yang tertulis yang itu melihat pada jenis pekerjaan apa yang harus dikerjakan atau job title-nya itu apa. Jadi contoh job title-nya adalah staf divisi teknologi informasi. Itu desainnya, lalu kita akan menyusun kontennya. Ya, sehingga tujuannya adalah menganalisis jenis pekerjaan. Lalu kita juga membutuhkan kualifikasi pekerjaannya seperti apa atau kualifikasi pegawainya seperti apa yang sering dikatakan sebagai job spec ya. Lalu juga akan melihat pada beban kerja, namanya analisis beban kerja. Butuh berapa orang sih ya untuk divisi teknologi informasi? Butuh 5. Dasarnya apa? Feeling, tidak bisa. Semuanya harus measurable. Ternyata manusia pun kita harus terukur di dalam menghitung jumlah orang. Jangan karena feeling, nggak bisa. Melihat dari manfaat desain pekerjaan, yang pertama adalah menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Yang kedua, mengevaluasi bagaimana tantangan-tantangan lingkungan, karena tadi bisa saya sampaikan, masa pandemik atau dulu ketika ada online, semuanya marak, muncul Shopee, Tokopedia, Lazada, ya, lalu muncul Traveloka, lalu muncul semuanya online. Dulu adanya Kaskus ya, tapi sekarang udah berkembang cepat, maka itu muncullah desain pekerjaan namanya admin online, sehingga ini mengevaluasi bagaimana tantangan-tantangan lingkungan yang bisa mempengaruhi pada pekerjaan individu. Yang berikutnya, manfaat desain pekerjaan adalah merencanakan kebutuhan SDM di waktu yang akan datang. Berikutnya, manfaatnya desain pekerjaan adalah menentukan kebutuhan pelatihan bagi karyawan lama dan karyawan baru, menempatkan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Itu tadi, on the right man, on the right place, at the right time. Ya kan, seperti tadi saya menyampaikan di manajemen bakat. Karena apa? Menempatkan seseorang yang tidak sesuai dengan kompetensinya, itu akan membuat tidak ada giroh kinerja yang bagus.
kecuali leadernya mampu nge-push supaya dia bisa diekspor kompetensinya. Maka dalam berbicara tentang orang itu berkinerja atau tidak, maka itu ada golongan namanya deadwood. Sebenarnya ada 8 blok nanti ya. Kita akan sampaikan itu pada ketika kita bicara manajemen kinerja atau karir ya. Itu akan saya sampaikan. Karena apa? Tidak semua orang itu pintar semua. Ternyata ada juga golongan deadwood ya. Kalau itu pakai kuadran 4, itu ada golongan deadwood. Deadwood itu apa? Seolah-olah seperti kayu mati, dikembangkan tidak bisa, ya, suruh bekerja baik tidak bisa, ya, mau dibuang juga tidak bisa. Membuang manusia, membuang SDM itu tidak seperti membuang meja yang sudah rusak. Kita harus melihat aturan undang-undang. Kita harus melihat dulu bagaimana masa kerjanya, bagaimana komitmennya. Luar biasa mulai SDM. Tiap detik itu selalu akan ada problem. Nah ini ya, oke. Lalu setelah itulah menetapkan standar prestasi kerja. Nah inilah standar kinerjanya apa, instrumen kinerjanya apa. Karena kalau di organisasi nggak punya instrumen kinerja ya tidak akan pernah tahu mana pegawai yang berpotensi, mana yang tidak. Saya akan menceritakan khususnya di UMY, pegawai yang potensi itu bisa kita lihat dari kinerjanya. Kinerja kita sudah pakai online semua. Sehingga setiap tahun dia akan mengisi kinerja tahunan, yang itu dari situlah kita bisa memotret potensi-potensinya seperti apa untuk bisa dikembangkan karirnya sesuai dengan fungsinya. Fungsinya sebagai dosen ataukah fungsinya sebagai tenaga kependidikan. Yang ketujuh, merencanakan pengembangan karyawan yang potensial, tadi manajemen talent ya. Yang kedelapan, membantu revisi struktur organisasi. Strukturnya akan kita rubah atau tidak. Tadi saya katakan bahwa struktur organisasi bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan. Lalu mengevaluasi bagaimana tantangan-tantangan lingkungan yang itu mempengaruhi pekerjaan individual. Tahapan analisis pekerjaan, pertama mengidentifikasi pekerjaan, yang kedua menyusun daftar pertanyaan karena nanti akan dijadikan sebagai menyusunan uraian pekerjaan ya. Uraian pekerjaannya tadi contoh staf divisi teknologi informasi itu apa? Uraian pekerjaannya ya. Lalu tahap kedua pengumpulan data, observasi, wawancara, kuesioner ya dan kombinasi. Yang ketiga menganalisis, memilah data yang berguna atau tidak, menyaring data yang relevan atau tidak ya, yang akan kita masukkan pada anjab itu. Oke, untuk yang terakhir saya perlu menyampaikan bagaimana kegunaan analisis pekerjaan ya atau analisis jabatan tadi. Ketika kita sudah menyusun analisis pekerjaan yang isinya ada nama pekerjaan, lalu deskripsi pekerjaan, lalu akan ada uraian pekerjaan, akan ada spesifikasi pekerjaan, lalu akan ada kewenangannya dan strukturnya, maka sebenarnya kegunaan analisis pekerjaan itu untuk apa? Ternyata kalau kita lihat ya, dan secara aplikatif sudah banyak digunakan oleh berbagai perusahaan yang ada di Indonesia ya, mungkin bahkan di luar negeri juga sudah menggunakan ini karena ini sangat penting. Itu adalah yang pertama untuk proses rekrutmen dan selection, attracting. Yang kedua untuk penilaian kinerja. Karena akan dilihat uraian pekerjaannya dia itu seperti apa, hasilnya seperti apa. Istilahnya adalah logbook kalau dalam istilah pegawai ya. Jadi dia sesuai nggak dengan uraian pekerjaannya. Logbook itu atau daily log itu adalah uraian pekerjaan sehari-hari yang ditulis atau dilakukan oleh karyawan. Nah, ketiga adalah terkait dengan kompensasi. Kenapa? Standar kompensasi kita menggunakan apa? Remunerasi. Remunerasi itu kan ada gaji pokok, basic salary, ada insentif, ada allowance atau tunjangan ya. Nah ini nanti akan kita lihat di dalam proses itu. Oh, dari job spec-nya sarjana. Kita menggunakan skala siapa? PNS ya, kita gunakan skala itu. Lalu juga akan digunakan untuk pelatihan karena ada gap ketika dianalisis dengan menggunakan training need analysis atau TNA atau analisis kebutuhan pelatihan, ternyata pegawai itu hasil kinerjanya di bawah dari uraian pekerjaan yang harus dilakukan. Maka itulah muncul yang namanya adalah pelatihan, ataupun justru orang ini potensi perlu diberi pelatihan yang levelnya lebih baik atau advance. Begitulah mahasiswa, saudara-saudara sekalian. Setelah ini saya akan sharekan terkait dengan bagaimana Anda akan meramu atau saudara akan menyusun yang namanya analisis pekerjaan atau analisis jabatan. Maka tugasnya adalah
searching. Silakan Anda mencari analisis pekerjaan di perusahaan BUMN. Ya, saya pikir banyak sekali BUMN di Indonesia ya. Lalu kita bikin kelompok, separuh kelas ya itu adalah BUMN, separuh jumlah mahasiswa nanti adalah perusahaan-perusahaan swasta. Mengapa saya tidak gunakan government ya? Kalau BUMN kan semi ya, karena saya ingin melihat bagaimana perbedaan anjab antara perusahaan swasta private ya, private sektor ataupun pada perusahaan-perusahaan BUMN yang semi private dan semi government. Nah dari situ saudara bikin kelompok, satu kelompok maksimal 3 orang ya. Lalu kita akan bahas di pertemuan berikutnya untuk bisa dibandingkan antara perusahaan private tadi atau perusahaan swasta, anjab dari perusahaan swasta ataupun anjab dari perusahaan BUMN. Silakan saudara akan mencari perusahaan namanya, boleh bebas, dan masukkan di WAG ya, di WAG kita bahwa kelompok ini namanya ini akan mencari anjab di perusahaan mana supaya tidak overlap dengan kelompok yang lain. Baik, seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan materi yang saya berikan bisa semakin menguatkan kemampuan pengetahuan Anda, pengetahuan saudara-saudara tentang manajemen bakat dan analisis pekerjaan. Ya, memang bicara SDM itu bagi Anda mungkin ada di awang-awang, tapi ini penting karena nantinya Anda akan menjadi bagian dari organisasi atau justru Anda yang memiliki organisasi tersebut. Baik, terima kasih. Selamat siang. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.